Aditya dari kelas 5 gabungan 1 multimedia NIM 19044117174. Mata kuliah Intermedia Total Studies. Adapun dosen pengampu saya Ibu Nurtinsan dan yang lainnya SPD FPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan di bagian classroom yang terdapat pada artikel berikut. Dalam pertanyaan berikut terdapat 7 pertanyaan. Yang pertama itu what is the article telling about? Yang artinya artikel itu bercerita tentang apa? Jawabannya itu terdapat pada paragraf kedua di bagian introduction, yaitu bagian ini. Nah, yang dimana jawabannya artikel tersebut bercerita tentang berbagai penelitian yang menyelidiki kebutuhan bahasa Inggris siswa informatika dan teknologi. Kemudian pertanyaan kedua, what is the aim of the research? Yang artinya apa tujuan dari penelitian tersebut? Oke, untuk jawabannya terdapat pada bagian akhir paragraf introduction, yaitu pada bagian yang ini, di mana jawabannya penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kebutuhan bahasa Inggris mahasiswa informatika tidak hanya berdasarkan persepsi mahasiswa saja, tetapi juga berdasarkan persepsi para guru. Kemudian pertanyaan ketiga, how many participants in the research? Yang artinya berapa banyak peserta dalam penelitian? Jawabannya yaitu ada pada bagian kedua di bagian metode, yaitu pada bagian ini. Nah, di mana ada 150 siswa pada tahun ketiga yang diundang untuk melakukan partisipasi, tetapi hanya 33 yang bersedia untuk mengambil bagian. Selanjutnya, untuk manajemen staf bagian akademik terdapat 20 guru yang ikut dalam partisipasi berikut, yang meliputi 5 guru yang mengajar bahasa Inggris dan 15 guru unit pengajaran yang terkait dalam pembelajaran informatika. Selanjutnya pertanyaan keempat, what use to get data from the participant? Artinya apa yang digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta? Yang dimana jawabannya terdapat pada bagian yang ini. Nah, yang dimana yaitu untuk mengumpulkan data dari peserta yang digunakan yaitu kuesioner yang diadopsi dari Riana 2019. Kuesioner ini berisi pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Kuesioner ini dibuat dari formulir untuk dimudahkan penyebaran kuesioner kepada peserta dan memudahkan peserta untuk mengisinya. Analisis data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Itu dipilih mengingat jenis analisis yang dibutuhkan yang sederhana dan tidak perlu yang lebih canggih. Terdapat pada bagian metode bagian yang ini. Kemudian pertanyaan kelima, what are the main result of the research? Yang artinya apa hasil utama dari penelitian tersebut? Nah, yang terletak pada bagian ini. Yang dimana hasil penelitian tersebut yaitu hasil analisis statistik menunjukkan bahwa baik siswa maupun guru mempersepsikan bahwa semua kegiatan keterampilan bahasa Inggris sangatlah penting untuk dipelajari oleh siswa. Jawabannya terdapat pada bagian result ini atau hasil. Kemudian pertanyaan ke-6, what is the conclusion of the research? Apa kesimpulan dari penelitian tersebut? Jawabannya terdapat pada bagian kesimpulan.
Jawabannya terdapat pada bagian ini. Yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahasa Inggris siswa dalam melakukan studi bervariasi tergantung pada kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa IT di lembaga yang diselidiki perlu melakukan kegiatan mendengarkan dan membaca untuk membantu mereka memahami sumber belajar. Selain itu, topik dan materi yang dibahas dalam teks harus terkait dalam IT sehingga siswa dapat terbiasa dalam pembelajaran mereka. Kemudian pertanyaan ketujuh, what are the suggestions of give in article? Artinya apa saran yang diberikan dalam artikel? Terdapat pada bagian yang ini. Yang artinya saran yang diberikan pada artikel disarankan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian mengenai kebutuhan siswa akan kebutuhan bahasa Inggris untuk menyelidiki dengan jelas jenis kegiatan apa dari setiap keterampilan yang diperlukan untuk siswa. Dengan demikian, temuan penelitian dapat menunjukkan kegiatan mana yang harus difokuskan dalam proses pembelajaran. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.